Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulistiawati, NIM A4102000015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Biografi beliau, 2. Pemikiran beliau, 3. Penerapan dari pemikiran beliau. Next. 1. Biografi Ibnu Khaldun. Next. Berikut biografi tentang beliau. Nama Abdul Zaid Abdul Ar-Rahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Tempat tanggal lahir Tunisia 27 Mei 1332 Masehi. Wafat Kairo 19 Maret 1406 Masehi. Lantas, siapakah sosok Ibnu Khaldun tersebut? Next. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 adalah seorang tokoh sosiologi. Beliau berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il ibnu Hujr, seorang teman Nabi Muhammad SAW. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia. Beremigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke Reconquista pada tahun 1248. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan sebagai bapak ekonomi Islam. Karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Beliau menulis banyak karya, di antaranya adalah Kitab Al-Ibar yang terdiri atas 7 jilid. Jilid pertamanya bertajuk Muhadimah yang di dunia barat juga dinamakan Prolegomena. Berikutnya, At-Tarikh bin Ibnu Khaldun, yakni semacam autobiografi Ibnu Khaldun dan catatan dari kitab sejarahnya. Next. 2. Pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Next. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan dapat dijelaskan bahwa dekonstruksi pemikiran pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkebudayaan, serta masyarakat masa depan. Dari sini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu output yang mengarah kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdisiplin tinggi. Rumusan pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah hasil dari berbagai pengalaman yang dilaluinya sebagai seorang ahli filsafat, sejarah, dan sosiologi yang mencoba menghubungkan antara konsep dan realita. Next. Berikut tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. 1. Memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja, karena aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran dan kematangan individu. Kemudian, kematangan ini akan mendapatkan faedah bagi masyarakat. 2. Memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, sebagai alat untuk membantunya dalam kehidupan dengan baik di dalam masyarakat dan berbudaya. 3. Memperoleh lapangan pekerjaan yang digunakan untuk memperoleh rezeki. Next. Jadi, ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun adalah kemampuan manusia untuk membuat analisa dan sintesa sebagai hasil pemikiran atau berpikir. Dan berpikir itu disebut afidah. Next. Berikut kesanggupan berpikir ada 3 tingkatan. 1. Pemahaman intelektual manusia terhadap segala sesuatu yang ada di luar alam semesta dalam tatanan alam atau tatanan yang berubah-ubah. Dengan maksud supaya didapat melaksanakan seleksi dengan kemampuannya sendiri. Bentuk pemikiran semacam ini kebanyakan berupa persepsi. Inilah akal pembeda al-ahlu al-tamsizi yang membantu manusia memperoleh penghidupannya dan menolak segala sesuatu yang sia-sia bagi dirinya. Next. 2. Berpikir yang melengkapi manusia dengan ide-ide dan perilaku yang dibutuhkan dalam pergaulan dengan orang-orang bawahannya dan mengatur mereka.
Pemikiran semacam ini kebanyakan persepsi atau tasbihat yang dicapai satu demi satu melalui pengalaman hingga benar-benar dirasakannya manfaatnya. Inilah yang dinamakan akal eksperimental al-ahla al-tajribi. Next. 3. Pikiran yang melengkapi manusia dengan pengetahuan ilmu atau pengetahuan hipotesisiat mengenai sesuatu yang berada di belakang persepsi indera tanpa tindakan praktis yang menyertainya. Inilah akal spekulatif al-ahla an-nazori. Next. Untuk memperoleh ilmu, pengetahuan menurut Ibnu Khaldun haruslah mempunyai guru untuk penguasaan dengan melalui pengulangan dan pemahaman praktik, sehingga melekat di dalam otak dan malakahnya terbentuk. Untuk terbentuknya malakah, pikiran harus berorientasi kepada adanya penyatuan antara teori dan praktik. Adanya suatu penanganan bahwa tugas mengajar adalah suatu yang terpuji untuk memperoleh rezeki. Next. 3. Penerapan dari pemikiran Ibnu Khaldun. Next. Menurut Ibnu Khaldun, mengajarkan anak-anak atau remaja hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip pandangan bahwa tahap permulaan pengetahuan adalah bersifat total atau keseluruhan. Kemudian secara bertahap, baru terperinci, sehingga anak dapat menerima dan memahami permasalahan pada tiap bagian dari ilmu yang diajarkan. Lalu guru mendekatkan ilmu itu kepada pikirannya dengan penjelasan dan uraian sesuai dengan tingkat kemampuan berpikirnya anak-anak tersebut, serta kesiapan kemampuan menerima apa yang diajarkan. Next. Berikut metode pengajaran dan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Next. 1. Metode pentahapan dan pengulangan. 2. Menggunakan sarana tertentu untuk menjabarkan pelajaran. 3. Video wisata merupakan alat untuk mendapatkan pengalaman yang langsung. 4. Tidak memberikan presentasi yang rumit kepada anak yang baru belajar. 5. Saksi terhadap murid tidak disiplin merupakan motivasi semangat belajar. Next. Berikut penjelasannya. 1. Metode pentahapan dan pengulangan. Metode tersebut benar-benar sejalan dengan teori mengajar yang terbaru yang menyatakan bahwa pentahapan pemahaman anak memerlukan pemahaman tentang perkembangan jiwa yang berlangsung secara berbeda-beda bagi masing-masing anak. Dengan cara mengulang-ulangi akan membawa anak kepada ketelitian yang menjadi salah satu faktor dari sistem belajar praktis. Next. 2. Menggunakan sarana tertentu untuk menjabarkan pelajaran. Ibnu Khaldun mendorong kepada penggunaan alat-alat peraga, karena anak pada waktu belajar permulaannya lemah dalam memahami dan kurang daya pengamatannya. Next. 3. Video wisata merupakan alat untuk mendapatkan pengalaman yang langsung. Ibnu Khaldun mendorong agar melakukan perlawatan untuk menuntut ilmu karena dengan cara ini, murid-murid akan mudah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan yang banyak sesuai dengan tabiat eksploratif anak dan pengetahuan mereka berdasarkan observasi langsung itu berpengaruh besar dalam memperjelas pemahamannya terhadap pengetahuan lewat pengamatan indrawinya. Next. 4. Tidak memberikan presentasi yang rumit pada anak yang baru belajar. Hendaknya jangan mengajarkan anak-anak dengan definisi-definisi dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, khususnya pada permulaan belajar. Akan tetapi seharusnya guru memulai memberikan contoh-contoh yang mudah dan membahas nas-nas serta mengistimbatkan atau mengambil kesimpulan yang khusus. Next. Terakhir 5. Saksi terhadap murid tidak disiplin merupakan motivasi semangat belajar. Ibnu Khaldun menganjurkan agar bersikap kasih sayang kepada anak dan tidak menggunakan kekerasan terhadap mereka. Karena sikap kasar atau kekerasan dalam mengajar membahayakan jasmani anak atau murid. Next. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan, "Man is essential in knowledge and become learner through acquiring knowledge." Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi audiens. Bila merasa ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.